Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih mengkaruniakan kepada kita ketertarikan kepada Quran, tertarik membacanya, tertarik untuk menghafalnya, juga bersabar untuk menunggu sampai selesai. Alhamdulillah ya. Masih dalam rangka mengambil tadhkirah ya, peringatan dari bulan Rabiul Awal. Kita melanjutkan kajian tentang tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita lihat bagaimana Allah mengutus para nabi ya, secara berurutan, ini merupakan sebuah parade ya, sebuah parade proses perbaikan, perubahan, transformasi yang terus berkelanjutan ya. Jadi Nabi Nuh diutus untuk memperbaiki ya, meluruskan akidah, memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Wafat, diganti lagi dengan yang lain, diganti dengan yang lain. Nah, perbedaannya ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir, maka proses ini, proses transformasi ini ya, tidak dibatasi dengan usia ataupun wafatnya Nabi yang terakhir itu. Sedangkan nabi-nabi yang sebelumnya itu terbatas. Ketika wafat udah selesai prosesnya itu. Makanya Allah angkat lagi yang lain sebagai nabi. Maka nabi yang terakhir inilah yang mendapatkan beban yang terberat untuk memastikan proses perubahan, perbaikan, transformasi itu berlangsung sampai nanti akhir zaman. Bisa dipahami ya. Tetapi Allah memberikan cara dan sarananya. Maka Al-Quran inilah yang juga salah satu garansi jaminan akan terjadinya proses perbaikan itu meskipun Nabi sudah wafat. Dan hebatnya lagi Allah memilih lokasi ya, tempat mulai munculnya perbaikan itu dari negeri yang tidak diminati ya, saking gersangnya, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi negeri adik kuasa saat itu nggak berminat ya, untuk menjajah Arab, ya naon dicari gitunya. Ya. Justru dari tempat itulah dimulainya perubahan itu. Ya. Nah, nanti kita lihat, ya, waktunya juga terbatas ya. Bagaimana proses ya, perubahan, perbaikan itu yang terjadi pada skala individu. Ya. Jadi orang demi orang itu berubah. Setelah datangnya Islam, diturunkannya Al-Quran ya, kita alhamdulillah merasakan hal itu ya, dengan kita datangkan ayat-ayat Quran dalam hari-hari kita ya. Saat kita menghafal Quran itu kan harus harian, dan saya yakin kita semua mengalami perubahan itu saat kita merasakan Al-Quran itu turun untuk kita, kita baca, kita akrabi. Itu terjadi perubahan individu. Betul nggak Pak? Sudah berubah belum? Pasti ada perubahan ya, sekecil apapun. Ya, anak-anak yang menghafal juga sama, ada perubahan. Ya. Nah, ternyata perubahan itu pun tidak hanya terjadi pada individu-individu. Pada kehidupan sosial pun itu berubah. Ya. Kehidupan ekonomi berubah ya. Kemudian hubungan antar kelas ya, kelas menengah ya, atas, menengah bawah itu berubah juga dengan datangnya Quran ya. Si kaya bagaimana sikapnya, si miskin juga harus bisa menjaga diri gitu ya. Hubungan dengan tetangga bagaimana ya. Ini berubah sistem ekonomi, dan bahkan dunia pun ikut berubah. Hanya sejarah berusaha nutup-nutupi siapa ahli matematika, siapa ahli astronomi, siapa ahli robotik
Ya, ternyata dari kalangan muslimin. Itu yang berusaha ditutup-tutupi. Nah, inilah perubahan yang dialami oleh dunia ini dengan diturunkannya Al-Quran dan unlimited. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi generasi. Ya, makanya sampai kepada kita, Islam dan Quran itu sampai kepada kita. Nah ini. Nah maka mari kita lihat Allah menyebutkan tugas Rasulullah SAW dengan prosesnya itu di dalam surat ke-62. Insya Allah kita sampai nanti ya Pak, ya, surat Al-Jumu'ah ya. Atau sudah sampai udah sering dengar ya, surat Al-Jumu'ah ayat kedua ya, atau ayat 1, 2, 3 lah supaya witir ya, ganjil ayat 1, 2, dan 3. Nah nanti kita lihat ayat 1 Al-Jumu'ah ini cerita tentang Allah, ayat keduanya cerita tentang Rasulullah, ayat ketiganya bicara tentang kita bagaimana gitu. Rek itu wae ya, ada ustaz yang begitu, rek itu wae maneh. Nah sedikit saqafah Qur'aniyah, wawasan kequranan. Surat ini diawali dengan tasbih, yusabbihu ya. Dan dalam Al-Quran banyak surat-surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Tidak hanya yang kita kenal tasbih itu bacaan subhanallah, tidak hanya itu ya, tapi tasbih itu banyak ragamnya. Ada yang bentuknya subhana ya, ada yang bentuknya sabbaha ya, ada yang yusabbihu ya, ada yang sabbih ya, ya, ada 4 ya. Apa bedanya? Ya beda. Subhana itu masdar ya, isim, kata benda subhana. Kemudian sabbaha itu fi'il madhi, kata kerja yang lewat yang sudah lewat. Yang ketiga yusabbihu itu fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Yang keempat sabbih itu kata perintah. Ya, kata perintah. Dan itu ada, dan urutannya seperti ini. Kalau kita belajar bahasa Arab begitu, masdar, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya. Keunlah lieur oge teu nanaon lah. Ya Pak Damar, supaya kita makin penasaran. Ternyata mujizat Quran tuh mencakup semuanya. Ya. Nah, jadi Allah pun menyebutkan surat-surat yang disebut dengan musabbihat ya. Surat-surat yang diawali dengan tasbih namanya al-musabbihat ya. Itu dari surat ke-17 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu subhana, maha suci ya, Allah yang memperjalankan hambanya. Kemudian ke setorannya tadi ya, Al-Hadid ya, Al-Hadid apa awalnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu sabbaha. Kemudian Al-Hasyr juga sama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya. Kemudian apa? Yang keempat yusabbihu. Ya. Atau sebelumnya dari as-sofat, as-sof dulu ya. As-sof itu masih sabbaha. Jadi sabbaha 3 ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang kelima itu yusabbihu ya. Ini surat Al-Jumu'ah, yusabbihu. Selalu bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, selalu yusabbihu ya. Nanti At-Taghabun juga sama yusabbihu. Yang ketujuh, yang terakhir, sabbih. Surat apa? Al-A'la. Wow. Enaknya kalau dengan menghafal kita tuh langsung connect. Oh, kalau sabbih mah tahu lah gitu. Tapi nu tadi masih loading gitu, yang tadi di mana? Sama.
Ya, sabbihisma rabbikal a'la itu fi'il amr, itu kata perintah. Bisa dipahami ya? Enggak juga enggak apa-apa lah. Ya. Nah, itu begitu powerful ya. Begitu kekuatannya itu kalimat tasbih sampai Allah jadikan awal surat. Ya. Kita pernah bahas ya, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, memberatkan timbangan di akhirat, dicintai oleh Ar-Rahman, itu kalimat tasbih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, itu hadisnya. Qurannya, ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Kita harus kenal sekarang ya. Ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Naon wae, nanti lihat catatan Pak Damar. Ya udah dicatat. Ya. Nah, ayat pertama kita katakan tadi, ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Ada berapa nama Allah? Ada 4. Ya. Ya. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, ya. Al-Hakim. Ada 4 nama Allah. Ya. Jarang sekali satu ayat ya, ditutup dengan 4 nama Allah sekaligus, jarang. Ya. Bahkan di antara 7 surat yang diawali dengan tasbih itu hanya di surat Al-Jumu'ah sajalah ya Allah menutup dengan 4 namanya ini. Ada apa gitu? Ada apa dengan 4 nama Allah itu yang menjadi penutup ayat pertama Al-Jumu'ah? Ini luar biasa ya. Tapi karena terbatas ya kita sekilas aja ya. Al-Malik itu artinya raja ya, maharaja. Ya, karena Allah itu goib dan jauh gitu. Biasanya kita juga sulit memahaminya. Harus dengan pendekatan, harus dengan perumpamaan. Ya. Al-Malik untuk skala manusia itu juga banyak. Tingkat RT ada Al-Maliknya. Tingkat masjid ada Al-Maliknya. Ya. Tingkat negara juga ada Al-Malik. Ya, kita ambil yang tingkat negara lah, yang lebih tinggi. Sekiranya kita diundang ya, oleh presiden datang ke istana negara, ya, bayangkan saja ya, saya yakin belum pernah diundang ya. Makanya bayangkan aja lah gitu ya. Maka yang kita alami itu kan membayangkan bagaimana saat kita datang ke istana negara itu semuanya serba banyak aturan, protokoler. Ya. Belum lagi dress code-nya ya Bu ya. Kalau ibu-ibu seneng nambah dress code ya, nambah koleksi ya. Kalau bapak-bapak pusing. Ya. Dress code-nya apa? Nanti masuknya lewat pintu yang mana? Tempat duduknya sebelah mana? Itu nggak boleh ngacak. Itu pasti diarahkan oleh tim protokolernya. Nanti ya, kalau presiden ngomong gini-gini, nanti jawab. Nah, itu sudah ada SOP-nya. Itu Malik skala manusia tingkat sebuah negara. Menjadi tidak sopan kalau kita duduk bermajelis dengan Al-Malik manusia itu dari kalangan manusia, kemudian kita buka-buka HP. Jadi tidak sopan. Buka HP gitu. Di depan ada presiden, ada Al-Malik ya, nggak sopan. Ya. Nah itulah ya sedikit pendekatan bahwa Al-Malik nama Allah tuh begitu. Menghasilkan suasana sakral, malu, sungkan, ya, dan kita harus mentaati semua ya aturan yang dibuat oleh Al-Malik itu. Bisa dipahami ya, itu Al-Malik. Yang kedua Al-Quddus. Al-Quddus ini maha suci, maha bersih, murni, pure. Ya, saya nggak pernah di sini dikasih pure water. Yang ada Al-Maksum atau apa gitu ya. Ini bukan iklan ini ya. Ini saya ingin mengasih gambaran bagaimana kemurnian itu
sesuatu yang dicari oleh manusia. Ya. Yang biasa rutin ngagoes itu kan nggak enak di dalam kota ngagoes. Kenapa? Udaranya kotor, banyak polusi. Yang dicari kemana? Aprak-aprakan, yo membelah gunung kemana gitu. Ya. Kenapa? Udaranya masih lebih bersih, lebih pure, lebih murni. Meskipun harus jauh gitu, jauh, tapi dijugjug ya gitu. Karena itulah udara yang pure, lebih murni. Saya kemarin ngebor air supaya mendapatkan air yang bebas dari zat besi, dari bau. Itu kan harus tambah dalam. Kalau hanya 7 meter, itu dijamin lah nggak bisa diapa-apain ya. Pakai filter juga nggak bisa. Itu sampai harus kedalaman 50 meter baru mendapatkan air yang lebih pure, lebih murni, lebih bersih. Meskipun konsekuensinya apa? Lebih mahal. Ya, tapi itulah Al-Quddus tuh begitu. Ya. Kita datang ke tempat makan sudah dibedakan areanya. Ya, no smoking dengan smoking area. Itu juga beda. Jadi kalimat atau nama Al-Quddus itu menginginkan supaya hambanya itu banyak mendekat kepada Allah, nyaman, ya, siap berlama-lama. Coba aja kalau di sini dipasang AC ya, bukan AG. Angin gelembung ya. Angin gelembung karena terbuka ya, tapi kalau AC-an ya. Wah, itu bikin nyaman di masjid. Tambah nyaman maksudnya. Ya. Saya kalau masih di Jakarta waktu itu ya paling nyaman itu di Masjid PLN. Ya, dekat Gambir ya. Kenapa? Full AC. Meskipun siang hari ya murojaah di situ ngafal ya nyaman. Kenapa? Pure. Al-Quddus itu begitu. Allah ingin dekat dengan hambanya dengan menyebutkan dirinya Al-Quddus. Sedangkan Al-Malik Allah ingin posisinya jelas. Akulah yang maha pengatur, Allah, akulah yang maha kuasa gitu. Yang ketiga nama Allah Al-Aziz, ini juga sama. Yang punya wewenang. Ya. Bagaimana perumpamaannya? Nah, di jalan kita sering ketemu dengan Al-Aziz untuk tingkat jalan. Polisi ya. Mau lampunya sedang hijau, kalau Al-Aziz itu mengatur stop, ya kita nggak boleh menantang gitu. Polisi sudah nyetop, ini lampu hijau gitu. Tapi kata polisi stop. Itu Al-Aziz. Ya. Tapi orang yang ditaati, orang yang ditaati belum tentu dihormati. Belum tentu dihormati. Betul ya? Ya, secara umum begitu. Ya, tapi Allah Al-Aziz, dialah yang berhak ditaati sekaligus juga dihormati, respect. Ya. Yang keempat Al-Hakim, maha bijaksana. Ya. Kalau kita sedang kalut, sedang galau, banyak masalah, ya, salah satu upaya kita biasanya mendatangi orang bijak, ya, yang bisa ngasih nasihat, masukan, solusi. Gitu. Ya. Meskipun jauh, perjalanan kita 5 jam mendatangi orang bijak itu, kemudian orang bijak itu hanya punya waktu setengah jam untuk kita. Gitu. Worth it nggak? Sebanding nggak? Setengah jam kita mendapatkan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa hanya setengah jam dengan perjalanan 5 jam macet dan sebagainya. Saya yakin itu masih lebih berharga 30 menit mendapatkan kalimat-kalimat bijak. Ya. Itulah Al-Hakim. Ya. Jadi meskipun seberat apapun perjuangannya untuk mendatangi Al-Hakim itu tetap berharga. Bangun malam itu kan berat. Yang kita ingat, oh ini saya akan bertemu dengan Al-Hakim. Ya. Kita datang ke tempat ini Sabtu subuh begini, itu berat. Ya, tapi ini akan mendapatkan ya nasihat-nasihat dari Al-Hakim. Nah, gitu. Jadi itu 4 nama Allah. Udah habis ya waktunya.
Ayat kedua ini cerita tentang Rasulullah SAW. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Nah ini, ya. Kalau tadi kita sebutkan negeri Arab itu negeri yang tidak diminati ya, karena ya nggak ada masa depannya lah gitu ya. Sedangkan ayat Quran menyebutnya adalah kaum yang al-ummiyin. Ya, ummiyin itu bodoh. Ya, buta huruf, jadi nggak melek. Al-ummiyin itu kaum yang ya, buta huruf, tidak melek, nggak melek politik, tidak melek ekonomi, macam-macam. Ya. Saya yakin kalau mak-mak mah melek ya bu ya, ya. Selalu melek ya mak-mak. Jadi kalau disebutkan kisah layangan putus, ibu apal nggak bu kisah layangan putus? Oh Pak Damar mah apal malah. Nah, itu melek ya. Kalau nggak ngeh, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau melek juga alhamdulillah. Apa itu kisah layangan putus ya? Tanya ibu-ibu lah nanti. Ya. Rame itu ya. The power of mak-mak. Viral ya, itu viral. Nah, jadi Allah mengutus kepada umat yang ummiyin ini ya, seorang rasul. Tugasnya apa? Ada 4. Yang pertama, tugas rasul ini adalah yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ya kepada mereka, kepada manusia itu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Ya. Emang jadi sangat sederhana ya. Kalau kita membaca terjemahannya itu yang membacakan, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, kepada manusia ayat-ayat Allah. Sederhana banget ya, membacakan. Ya, membacakan. Ya, ini karena kita juga mengalami penyempitan makna Al-Qur'an, penyederhanaan makna Al-Qur'an itu. Oh, Al-Qur'an ya kitab yang ini Al-Qur'an. Kita baca dapat pahala ya, 1 huruf 1 kebaikan dikalikan 10, sederhana ya. Mari kita lihat yang lebih besar gitu ya. Ketika Allah mengangkat manusia menjadi nabi, maka nabi itu butuh bukti bahwa dia itu utusan Allah. Apa buktinya? Ya, Allah ngasih kepadanya mukjizat. Dikasih mukjizat. Ya. Jadi kalau kita sedang ngumpul begini, ujug-ujug datang tuh. Orang datang mengatakan, saya utusan presiden. Percaya nggak? Enggak. Pasti kita minta bukti kan? Apa buktinya gitu? Maka dia buka tasnya, dia bacakan SK gitu ya. Wah, SK nomor sekian ditandatangani gitu ya oleh presiden gitu ya. Itu bukti. Nah, jadi untuk membuktikan manusia itu adalah utusan Allah, maka Allah mengirimkan kepadanya buktinya itu dalam bentuk mukjizat. Ada nabi yang mukjizatnya itu ya seekor unta keluar dari batu. Itu mukjizat. Oh, iya dia nabi. Ada juga yang lain ya, mukjizatnya berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Oh, dia seorang nabi. Ya. Nah, sedangkan nabi yang terakhir, ya, Allah tidak memberikan kepadanya mukjizat fisik. Tapi inilah yang Allah berikan, Al-Qur'an. Sebagaimana ya, ketika manusia itu melihat ya, pertunjukan mukjizat, mereka kemudian berubah sikapnya menjadi beriman. Contoh ya, para penyihir Fir'aun ya, para penyihir Fir'aun itu ketika melihat tongkat Musa berubah jadi ular, itu langsung faulqiyas saharatu sajidin. Semua para penyihir Fir'aun itu ya, tersungkur sujud kemudian beriman kepada Allah. Gara-gara apa? Melihat mukjizat. Ini yang kita garis bawahi. Berubah beriman gara-gara melihat mukjizat.
Jadi mukjizat itu fungsinya apa? Menambah keimanan, memposisikan bahwa kita ini sebagai hamba, Allah sebagai majikan. Ya. Nah ini, makanya ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Pokoknya sebanyak mungkin membacakan ayat-ayat Quran, karena itu mukjizat. Ya. Jangankan disengaja ya, yang tidak sengaja pun mendengar bacaan Quran itu bisa berubah beriman. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Beriman aja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beriman. Ya. Nah, ini kekuatan Al-Qur'an ketika dibacakan begitu. Ya. Jadi tidak sederhana, ya. Jangan menyederhanakan yang sederhana gitu. Kalau pas bayar kan tidak sederhana ya. Nah, itu jadi yatlu alaihim ayatihi. Ketika ditunjukkan mukjizat, manusia itu terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang tetap menolak. Kalau beriman itu selamat, yang menolak dihukum, dimusnahkan oleh Allah. Ya. Nah, begitu pula ketika Al-Quran datang, ya manusia terbagi dua. Ya. Nah, orang-orang yang beriman itu kemudian semakin banyak mendapatkan bacaan ayat-ayat Quran dari Rasulullah SAW. Khutbah Jumat yang dibacakan banyak ayat-ayat Quran. Sedang ya bermajelis juga ayat Quran yang paling banyak disampaikan. Sedang ngobrol juga sama, keluar ayat. Ngagoes. Fa aina tadhabun? Kan ayat Quran itu yang keluar. Ya, badai ka mana maksudnya? Tapi pakai ayat Quran, waduh hebat. Fa aina tadhabun, itu sudah melekat, menginternal ayat Qurannya itu. Ya. Ya. Jadi sampai begitu. Ya. Jadi sampai ketika ngobrol mau berpisah juga, ya nasihatnya bukan sekedar cipika-cipiki mau berpisah itu, bukan dadah-dadahan. Tapi juga membacakan ayat Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi semakin konstan dan kontinu ya Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Quran itu, sehingga terjadi nanti proses yang kedua, wa yuzakkihim. Ya, tugas yang kedua, wa yuzakkihim. Ya. Jadi mensucikan, membersihkan. Wa yuzakkihim itu. Ya. Sebagaimana nama Allah tadi ya, ini ada hubungannya. Membacakan ayat Quran itu sebagai bukti dirinya utusan Al-Malik, utusan Raja Al-Malik. Saya utusan Allah Al-Malik. Apa buktinya? Ayat Quran. Ya. Al-Qudus, Allah itu maha suci, murni, bersih. Ternyata fungsi Al-Quran yang dibacakan konstan, kontinu oleh Rasulullah itu wa yuzakkihim, memurnikan, membersihkan. Ya. Saya yakin ada sebagian kehidupan kita yang kemudian terbersihkan saat kita ini banyak baca, banyak menghafal ayat Quran. Ya, pandangan kita ada yang wa yuzakkihim oleh Al-Quran. Telinga kita itu juga ada wa yuzakkihim oleh Quran. Sekarang kita sudah nggak berminat lagi dengan mendengar apa, nggak berminat lagi melihat apa. Ya, sampai nanti hatinya pun wa yuzakkihim. Itu wa yuzakkihim. Ya. Dalam Al-Quran tidak ada kita akan menemukan ya orang itu yang suci. Ya, tapi yang ada pekerjaan untuk membersihkan, mensucikan. Qad aflaha man tazakka. Satu lagi, qad aflaha man zakkaha. Tazakka dengan zakkaha itu kata kerja. Jadi proses mensucikan, memurnikan itu harus terus menerus. Karena pakai kata kerja, bukan pakai isim, kata benda. Sok aja. Kita ngumpul sekarang di sini dari subuh sampai syuruk. Wah, itu proses wa yuzakkihim, terbersihkan, termurnikan. Begitu selesai kita barho, bubar poho ya gitu. 5 menit kemudian itu banyak polusi yang bisa masuk. Jadi kotor lagi. Hati kita ada kotoran lagi gitu. Maka harus dibersihkan lagi.
zuhur nanti dengan sholat, dengan zikir, wa yuzakkihim. Apalagi ditambah dengan baca Quran itu wa yuzakkihim. Selesai itu ada lagi kotoran lagi gitu. Wa yuzakkihim. Anak-anak kita ya, itu nggak mungkin hidup steril, nggak mungkin. Dengan sosmednya apalagi, dengan HP-nya apalagi, nggak mungkin steril. Maka yang ada adalah wa yuzakkihim. Bagaimana kita bekali anak-anak kita ini dengan proses wa yuzakkihim yang terus menerus, dan itu ada dalam Quran. Al-Quran yang akan memproses pemurnian pembersihannya itu wa yuzakkihim. Ya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Ya. Tugas Rasul itu adalah mengajarkan Alkitab. Apa Alkitab? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak namanya ya. Ada Alkitab, apalagi Al-Furqan, apalagi Pak? Adzikru, Asyifa, apalagi Ar-Ruh, banyak. Tidaklah Allah menyebut dengan nama-nama yang berbeda itu kecuali ada tujuan yang berbeda. Ya. Disebut Alkitab, ya, tidak hanya artinya buku ya, tertulis, tapi Alkitab itu artinya hukum. Alkitab artinya hukum, ya, halal, haram, wajib, ya, itu artinya hukum. Misalnya kutiba alaikum asyam, itu kutiba sama dengan kataba, sama dengan Alkitab. Kutiba, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kutiba. Jadi Alkitab itu sangat dekat hubungannya dengan hukum. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya. Maka lihat tahapannya. Pondasinya itu banyak dibacakan, kemudian dibersihkan, baru kemudian bicara tentang lakukan, jangan lakukan. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sekiranya ayat Quran pertama turun itu langsung mengharamkan khamr. Ya, khamr itu minuman yang sudah sangat melekat, ya, menjadi budaya yang begitu turun temurun. Ya. Ya, itu kata Aisyah, kalau ayat Quran itu turun pertama kali langsung mengharamkan khamr, lan natruk al khamr abadan. Maka kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa begitu? Belum siap. Belum siap meninggalkan kebiasaan yang sudah melekat itu. Ketika dilarang jangan lakukan, belum siap. Tapi kata Aisyah, ya, subhanallah, yang telah menurunkan Al-Quran itu tahapannya menyiapkan hati kami, membersihkan hati kami untuk kemudian nanti siap sami'na wa ata'na. 13 tahun proses tahapan 1 dan kedua itu. 13 tahun. Baru ketika menjelang 10 tahun yang terakhir kehidupan Rasulullah, itu baru ada hukum. Lakukan, jangan lakukan. Tinggalkan riba. Ya, itu. Ya. Jadi itu kenapa kepada anak-anak kita juga harusnya begitu. Ya. Jangan langsung tentang hukum ya, lakukan ini, jangan lakukan. Sedangkan anak kita itu belum diakrabkan dengan Allah, belum diakrabkan dengan ayat-ayat Allah, itu nggak punya kesiapan. Termasuk kita, ya, tekenging kunut, bid'ah, waduh itu kalau nggak disirami dengan ayat Quran jadi masalah, perselisihan, perpecahan. Makanya kenlah yang furu itu mah jangan diotak-atik dulu lah. Kalau belum siap, udah pokoknya kita dekatkan kepada Quran. Sudah terbersihkan wa yuzakkihim, maka ada kesiapan untuk ya sami'na wa ata'na. Ya, itu yang ketiga. Ya. Ini pun sama ya, kaitannya dengan Al-Aziz tadi ya, yang punya wewenang membuat aturan di jalan raya gitu ya. Ini wa yu'allimuhumul kitab. Wal hikmah, yang keempat, tugas Rasul itu adalah mengajarkan hikmah. Nah, ini luar biasa ya. Hikmah itu ya, sesuatu di balik kejadian. Ya. Hikmah itu sesuatu di balik takdir Allah.
Hikmah itu sesuatu di balik hukum Allah. Kenapa sih harus sholat? Pokoknya mah wajib. Itu baru bicara tentang hukum. Pokoknya mah wajib. Tapi apa hikmahnya kita sholat? Ya. Apa hikmahnya kita harus baca Quran? Pokoknya mah wajib berpahala. Ya. Nah ini hikmah. Kenapa puasa 30 hari? Ya. Jadi kalau sudah dibukakan hikmah, ya, maka orang itu akan mampu lebih bijaksana, bijaksini juga akan lebih mampu untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Nah, ini di halaman kedua surat Luqman ya. Ya. Pokoknya nama halaman kedua ya. Sebelah kiri paling atas ya. Halaman kedua. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman apa? Al-hikmah. Ya. Nanti baru ayat-ayat di bawahnya itu cerita tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Tapi Allah ceritakan di awal Luqman itu sudah Allah berikan hikmah. Ya. Artinya apa? Luqman itu sudah pada tahapan, kalau di ayat ini, tahapan yang keempat. Sudah akrab dengan Allah. Ya. Juga sudah banyak taat kepada Allah. Allah memberikannya hikmah. Beda nanti nasihat-nasihat yang disampaikannya itu. Beda. Itu. Nah, lanjutan ayat itu, ya, Luqman tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Ini rahasianya. Jadi kalau orang udah ketemu hikmahnya, oh, ternyata ini kenapa jodoh saya bukan yang itu. Tapi itu setelah 10 tahun ya Bu, baru hikmahnya ini. 10 tahun itu aduh kunaon gitu ya. Baru kebuka setelah 10 tahun, oh ini. Kenapa sih Bapak jadi jodoh saya gitu. Bapak juga begitu. Setelah 20 tahun baru kebuka ya Pak hikmahnya. Oh ini, kenapa jodoh saya ini si Ibu gitu ya. Si Umi gitu ya. Oh ini hikmahnya. Jadi kalau sudah dibukakan hikmah, yang awalnya pahit, yang awalnya sulit kita terima, itu akan berbuah jadi sebuah syukur kepada Allah. Kenapa sih susah menghafal Al-Mutaffifin? Itu belum dibukakan hikmahnya, belum ketemu. Ya, harus dicari hikmahnya. Itu pada level 4 tadi hikmahnya itu. Berarti apa? Yatul alaihim ayati wa yuzakim wa yu'allimumul kitab wal hikmah. Berarti untuk bisa sampai dibukakan hikmah kunaon hese al-mutaffifin. Kenapa susah al-jin itu harus banyak baca Quran lagi, banyak membersihkan diri, kemudian juga banyak ketaatan kepada Allah. Baru ketemu nanti, oh iya. Tidak menyesal. Itu hikmah. Luar biasa itu. Akan makin bijaksana, bijaksini. Itu 4 ya tugas Rasul. Dan itu proses Al-Quran itu merubah orang, proses Al-Quran itu merubah kehidupan sosial, proses Al-Quran merubah dunia. Itu dengan 4 tahapan itu. Nah yang terakhir ayat ketiganya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Jadi ada orang-orang yang tidak ketemu dengan generasi Rasulullah dan para sahabat, ya. Tapi mereka itu juga punya kemampuan, ya, untuk punya amal soleh, punya prestasi amal soleh sebagaimana para pendahulunya. Seringkali kita kan kalau mendengar ya, kisah heroik, ya, bagaimana Rasul itu bengkak-bengkak sholat tahajudnya, kita bandingkan dengan diri kita. Aduh kayaknya mah jauh ya kita membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Kayaknya nggak mungkin buat kita gitu. Jauh kan gitu. Ya. Kayaknya nggak mungkin lah kita kalau ada seorang beriman datang dalam kondisi terusir, kita mau ngebagi gitu, silahkan saya punya 2 rumah, kamu pilih mana yang kamu sukai, saya akan hadiahkan. Kan nggak mungkin sekarang, jauh punya ukhuwah begitu gitu. Ya, nggak mungkin.
Juga kalau kita baca Imam Syafi'i setiap hari khatam 30 juz, itu juga nggak mungkin buat kita, kayaknya jauh gitu. Nah, Allah ingin menjelaskan bahwa kamu pun bisa, wa akharina minhum. Kalian pun bisa. Kenapa? Sumber perubahan, sumber kekuatan yang mereka miliki itu adalah Al-Quran. Sebagaimana kita juga sekarang masih membaca Al-Quran, masih memiliki Al-Quran. Jadi ini prosesnya, jangan pesimis gitu. Kalau diproses, insya Allah bisa kok. Kalian itu bisa sholat panjang, sholat qiyamul lail panjang, dan seterusnya. Inilah arahan dari Allah kepada kita ya, di surat Al-Jumu'ah ini, yang kalau kita dudukkan ya, kegiatan menghafal itu hanya baru bagian kecil dari proses itu gitu, bagian kecil. Maka akan menjadi sebuah kufur nikmat ya. Ketika yang ini nih ya, gara-gara yang kecil aja kita sudah kalah ya. Gara-gara susah nempel kita sudah kalah gitu. Maka mari kita sama-sama kuatkan ya, niat kita ya, kuatkan juga irodah kita ya, semangat kita untuk sama-sama tetap istiqomah bersama Quran apapun ya kondisi yang kita alami. Baik, subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.